semuanya, kami dari kelompok 4 jurusan Administrasi Publik Konsentrasi Keuangan Negara Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya antara lain Anissa Ramadhani, Natasha Priscilla Ryan, dan Sinta Yungningsih akan bersama-sama dengan kalian untuk mengetahui apa aja sih yang ada di dalam laporan keuangan publik itu. Pada penasaran kan? Yuk kita simak. Pengertian laporan keuangan sektor publik. Menurut Sukrisno Agus, laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertai, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi atau aset, dan atau kewajiban entitas pada saat tertentu, atau perubahan atas aset, dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu, sesuai dengan standar akuntanis yang berlaku umum, atau basis akuntanis komprehensif selain standar akuntanis yang berlaku umum. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi atas pengelolaan dana. Contohnya, pertanggungjawaban unit pengelolaan kedinasan kepada aparat pemerintahan, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Menurut Mardiasmo, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah 1. Kepatuhan dan pengelolaan, di mana laporan keuangan sebagai pemberi jaminan bagi pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yaitu laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, memonitor kerja dan evaluasi manajemen serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perencanaan dan informasi otorisasi, di mana laporan keuangan digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang, serta memberikan informasi pendukung terkait otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan digunakan untuk menentukan suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan penyediaan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat, memberikan kesempatan untuk menemukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran, memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Setelah kita mengetahui apa sih pengertian laporan keuangan publik serta macam, tujuan, dan fungsinya, sekarang kita akan mengetahui nih siapa sih pemakai kebutuhan laporan itu. Di antaranya pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, vendor atau pemasok, dewan legislatif, manajemen, voters atau pemilih, dan yang terakhir, badan pengawas. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui hak pemakai kebutuhan laporan. Yang pertama, hak untuk mengetahui atau right to know, yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, serta mengetahui alasan dilakukan suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang kedua, hak untuk diberi informasi atau right to be informed, meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Yang ketiga, hak untuk didengar aspirasinya atau right to be heard and to be listened to. Laporan keuangan publik merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah. Jadi, hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Itulah hak kebutuhan laporan. Selanjutnya, kita akan mengetahui perbedaan laporan keuangan pemerintah dengan sektor swasta. Yang pertama, di sektor publik atau pemerintah, ia berfokus pada finansial dan politik, sementara di sektor swasta ia berfokus pada finansial. Yang kedua, kinerja yang ada di sektor publik diukur secara finansial dan non-finansial. Namun, di sektor swasta sebagian besar kinerjanya diukur secara finansial. Yang ketiga, pertanggungjawaban di sektor pemerintah kepada parlemen dan masyarakat luas. Sedangkan di sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Selanjutnya, di sektor publik, ia berfokus pada bagian organisasi. Namun, di sektor swasta, ia berfokus pada organisasi juga, namun secara keseluruhan. Di sektor publik, ia melihat masa depan secara detail. Namun, di sektor swasta, ia tidak dapat melihat masa depan secara detail. Selanjutnya,
Di sektor publik atau pemerintah, aturan pelaporannya ditentukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan di sektor swasta, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Dan yang terakhir, di sektor publik atau pemerintah, laporan diperiksa oleh Treasury. Dan di sektor swasta, laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. Kita juga akan mengetahui persamaan dari laporan keuangan di dua sektor tersebut, yaitu dokumen-dokumen sumber berperan sebagai hubungan masyarakat atau public relation. Baiklah, materi yang kelima yaitu siklus akuntansi sektor publik. Yang pertama ada dokumen. Dokumen merupakan bukti transaksi, misalnya bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan bukti memorial. Yang kedua yaitu catatan. Catatan berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi berdasarkan dokumen yang ada. Bagian pencatatan ditulis dalam buku jurnal atau buku besar. Contoh jurnal yang biasa dicatat yaitu buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum. Selain itu juga terdapat buku pembantu, di mana buku pembantu tersebut digunakan untuk pencatatan dan penggolongan transaksi. Yang ketiga yaitu laporan keuangan. Setelah dicatat, kemudian saldo tersebut akan melalui kertas kerja penyesuaian dan menjadi sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja keuangan, dan laporan perubahan ekuitas. Baiklah, kita sudah sampai di materi yang terakhir yaitu elemen laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tujuan dari laporan realisasi anggaran yaitu untuk menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Yang ketiga yaitu laporan laba rugi, yaitu suatu laporan yang menggambarkan hasil usaha suatu perusahaan secara keseluruhan, berapa pendapatannya, beban dan laba rugi untuk suatu periode tertentu. Yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas, yaitu suatu laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas, berapa retain earning awal, laba rugi, pembagian dividen, dan retain earning akhir untuk suatu periode tertentu. Yang kelima, laporan arus kas, yaitu suatu laporan yang menggambarkan arus kas, arus masuk dan arus keluar kas selama suatu periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pembelanjaan. Yang keenam yaitu catatan-catatan pembukuan, terdiri atas buku harian, buku kas, buku penjualan, buku pembelian, buku besar, sub buku besar, dan bukti-bukti pendukung antara lain bukti penerimaan dan pengeluaran kas, faktur penjualan, jurnal voucher, dan lain-lain. Itulah cuplikan penjelasan subbahasan dari video laporan keuangan publik kita kali ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan dan menyimak video ini bisa menjadi ilmu yang berdaging ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kamu ya.